Bayangin sebentar deh, perusahaan kamu punya semua peralatan canggih, teknologi terbaru, dan juga modal yang cukup. Tapi tim kamu nggak berkembang, nggak ada peningkatan skill, nggak ada inovasi. Bisnis kamu masih di tempat dia. Kenapa ya banyak perusahaan hebat terus bisa bertumbuh dan berkembang? Rahasianya bukan cuma di teknologi ataupun modal besar, tapi di sumber daya manusia yang mereka terus diasah dan juga kembangkan. Pengembangan sumber daya manusia bukan sekedar agenda tahunan atau pelatihan wajib yang membosankan. Ini merupakan investasi jangka panjang yang menentukan masa depan sebuah perusahaan. Nah, pada video kali ini kita bakal ungkap kenapa sih perusahaan-perusahaan besar selalu memprioritaskan pengembangan karyawannya. Kita juga bakal kasih contoh nyata dan strategi praktis yang bisa langsung dilakukan, baik kamu sebagai pemilik bisnis, HRD, ataupun manajer tim. Karena ingat, aset paling berharga sebuah perusahaan bukanlah pada mesinnya, bukan gedungnya, tetapi pada orang-orang yang ada di dalamnya. Mari kita pahami dulu ya apa sih itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu merupakan individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu dalam sebuah institusi maupun juga sebuah perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan juga dikembangkan kemampuannya. Nah, SDM ini atau sumber daya manusia ini secara makro menunjukkan usia produktif yang ada di suatu negara. Nah, sumber daya manusia ini meliputi daya pikir, daya fisik yang dimiliki setiap individu ataupun manusia. Nah, SDM tersebut ini meliputi tenaga kerja gitu kan. Mana tenaga kerja itu ya sekitar di antara usia 15 sampai dengan 60 tahun gitu kan. Nah, SDM itu selain meliputi tenaga kerja juga meliputi tenaga ahli. Nah, tenaga ahli ini ya seseorang yang memiliki satu keahlian khusus gitu kan. Nah, tenaga ahli ini ya sangat sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Nah, terus selanjutnya itu pemimpin. Nah, SDM ini meliputi pemimpin. Pemimpin ini yang berfungsi untuk memimpin jalannya sebuah perusahaan. Baik buruknya jalan perusahaan berada di tangan pemimpinnya. Terus SDM yang selanjutnya meliputi pengusaha. Nah, pengusaha ini merupakan individu yang bisa mengembangkan atau mampu mengembangkan usahanya. Nah, pengusaha juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk sebanyak-banyaknya orang. Terus SDM meliputi selanjutnya adalah produsen. Nah, produsen ini merupakan individu yang bisa menghasilkan barang. Terus SDM selanjutnya yaitu adalah seorang konsumen. Nah, konsumen adalah merupakan seseorang yang ya mengkonsumsi gitu ya satu barang atau jasa. Terus selanjutnya apa sih itu tujuan pengembangan SDM? Nah, tujuan pengembangan SDM ini dapat meningkatkan produktivitas di dalam dapat meningkatkan produktivitas gitu ya. Nah, seperti dapat meningkatkan produktivitas di dalam pekerjaan gitu kan. Nah, jika memang produktivitasnya meningkat, maka pekerjaan juga yang akan dihasilkan juga meningkat pula gitu kan. Nah, terus tujuan pengembangan SDM selanjutnya ya adalah mengurangi kerusakan produk gitu kan. Nah, pengembangan SDM ini memastikan supaya ya di kesalahan produk sehingga bisa diminimalisir sehingga para karyawan yang akan diterima akan diberikan pelatihan terlebih dahulu sebelum menjajaki sejauh mana sih kemampuannya dalam mengerjakan tugas dan juga mencapai target yang diminta.
Terus tujuan selanjutnya itu memastikan semuanya berjalan dengan efisien gitu kan. Nah, jika memang karyawan ini mengerjakan tugasnya tidak efisien gitu kan ya, maka akan sangat-sangat berimbas pada efektivitas waktu. Nah, alih-alih ini mengerjakan sesuatu hingga sempurna, namun jika emang pengerjaannya lambat, ya maka tugas yang lain nggak akan terselesaikan kayak gitu kan. Nah, makanya SDM ini melatih karyawannya untuk mengerjakan tugasnya dengan terampil, baik dan juga efisien. Terus tujuan pengembangan SDM selanjutnya yaitu adalah meningkatkan sikap kepemimpinan gitu. Nah, mana pengembangan SDM ini ya untuk meningkatkan sikap kepemimpinan gitu kan. Ada serangkaian kegiatan yang akan membuat karyawan ini memiliki jiwa seorang pemimpin. Nah, jiwa leadership gitu yang akan membuat para karyawan tahu seberapa besar sih porsi mereka dalam pekerjaannya. Terus yang selanjutnya adalah menciptakan moral karyawan per manusia. Nah ya jika memang moralnya karyawan ini baik gitu kan ya, maka suasana kerja yang nyaman yang dan kondusif akan bisa lebih tercipta gitu kan. Nah yang mana setiap karyawan ini bisa saling menghargai gitu, mendukung satu sama lain. Yang mana hal itu akan menjadi suasana kerjanya menyenangkan gitu kan, yang mana jika suasana kerjanya menyenangkan ini akan sangat berimbas banget nih pada etos kerjanya gitu kan. Terus selanjutnya menaikkan balas jasa. Nah, ketika pengembangan SDM ini dilakukan, maka kualitas pekerja ini kan akan semakin baik gitu. Imbasnya apa? Ya, imbasnya upaya balas jasa jika dilakukan dengan baik. Terus apa aja sih metode pengembangan dari sumber daya manusia gitu kan? Yang pertama yaitu adalah pelatihan atau training. Nah, pelatihan ini merupakan metode pengembangan yang bisa pelatihan atau training ini biasa ya gitu dilakukan oleh para pengusaha, para perusahaan ya gitu kan. Hal ini bertujuan untuk ya para karyawan itu supaya lebih terampil dalam setiap mengerjakan tugasnya. Terus metode selanjutnya itu adalah magang. Nah, magang ini ya melalui magang ini kan para karyawan baru ini dilatih untuk bisa mengerjakan tugas yang akan dilakukannya kelak gitu kan. Nah, bagi karyawan baru butuh pendampingan nih supaya siap diterjunkan dalam pekerjaannya dan keterampilan dan wawasan yang dibutuhkan. Nah, jadi memang ya ketika kita magang di satu perusahaan atau organisasi ya memang pastinya kita kan apa ya akan dilatih gitu kan untuk mengerjakan yang akan dikerjakan nantinya gitu. Jika kita udah masuk kerja di satu perusahaan tersebut. Terus selanjutnya itu pendidikan. Nah, melalui metode pendidikan ini perusahaan biasanya memberikan pendidikan formal nih kepada para karyawannya untuk melanjutkan ke pendidikan supaya supaya karyawan tersebut memiliki kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Terus ya misalnya nih, ya kayak contohnya sebuah perusahaan itu ingin menaikkan posisi karyawan yang lulusan D3 ini karena karena prestasi dan juga potensinya gitu kan. Nah, ya maka perusahaan ini akan mengambil kebijakan gitu kan untuk memberikan kesempatan kepada karyawan ini untuk bisa mengambil kuliah lanjutan gitu kan. Yang mana kebijakan tersebut ini ya tentunya jauh lebih efektif gitu kan ya daripada harus merekrut karyawan baru yang belum teruji kinerjanya. Terus yang selanjutnya itu adalah rotasi kerja. Nah, karyawan yang kurang memberikan hasil maksimal dalam pekerjaannya, maka perusahaan harus mengevaluasi apa sih penyebabnya gitu kan. Nah, apakah ada enggak ketidakcocokan antar tim gitu, apakah ada tekanan yang terlalu besar ataukah karyawan yang ada dalam batas kelelahan dan kejenuhan yang sangat-sangat maksimal. Nah, metode rotasi ini memberikan kesempatan kepada karyawan untuk bisa merasakan variasi pekerjaan gitu kan, sekaligus juga untuk mengetahui di divisi mana sih gitu kan karyawan tersebut cocok
untuk ditempatkan. Terus selanjutnya studi banding. Nah, metode ini merupakan pengembangan sumber daya manusia dengan cara mengevaluasi sistem kerja gitu kan, yang selama ini udah berjalan kayak gitu kan. Nah, terus aja melalui metode ini tuh perusahaan itu bisa mendapatkan gambaran nih yang lebih selektif lagi gitu kan. Apa sih sistem kerja terhadap produktivitas yang diperoleh gitu kan. Contohnya aja nih, misalkan sebuah perusahaan ini menginginkan perbaikan pada sistem marketingnya gitu kan. Nah, ya maka perusahaan ini yang akan melakukan studi banding gitu kan pada perusahaan lain gitu yang memiliki sistem marketing yang berbeda gitu kan. Setelah mendapatkan metode gambaran di perusahaan lain gitu kan ya, kemudian ya diterapkan di perusahaannya sendiri gitu, apakah lebih baik sama ataukah malah si sebaliknya. Terus yang selanjutnya itu adalah uji kompetensi. Nah, metode ini mungkin dikurang apa sih, kurang disukai dibagi karyawan gitu kan. SMP juga gitu kan yang sering diberi ujian gitu kan. Ya, namun pada uji kompetensi ini ya ini uji kompetensi ini bisa dilakukan oleh perusahaan itu sendiri ataupun juga Badan Nasional Sertifikasi Profesi gitu. Nah, yang mana terkadang karena merasa lelah yang telah lama bekerja gitu pada karyawan, sehingga mengakibatkan mereka tuh untuk malas belajar gitu. Padahal ini bisa jadi perusahaan ini memiliki metode atau kebijakan baru dalam hal produksi gitu kan. Namun ya karyawan lama atau alias ya karyawan senior gitu biasanya lebih malas nih untuk belajar gitu dan lebih memilih menggunakan metode yang selama ini dikuasainya. Ya, dengan adanya uji kompetensi ini ada usaha dari karyawan untuk kembali belajar. Terus yang selanjutnya itu adalah coaching. Nah, coaching ini ya merupakan metode pemberian pelatihan gitu kan. Nah, tujuan dari metode ini ya jelas ya untuk meningkatkan keterampilan dalam bekerja. Selain untuk meningkatkan kualitas, juga sebagai sarana transfer kemampuan karyawan atau orang yang sudah jauh berpengalaman di satu pekerjaan. Nah, selanjutnya
jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan juga jaringan telekomunikasi di Indonesia. Nah, kebanyakan pemegang dari saham PT Telkom ini merupakan pemerintah ya gitu sebanyak 52,09% dan juga masyarakat umum atau publik itu sekitar 47,91%. Saham Telkom ini juga diperdagangkan nih di Bursa Efek Indonesia gitu. Dan juga diperdagangkan di New York Stock Exchange dengan kode TF. Terus, apa aja sih penghargaan-penghargaan yang didapat dari PT Telkom ini? Tentunya pastinya banyak sekali gitu ya. Mungkin di sini saya nggak akan membahas semuanya gitu. Sini pada tahun 2017 PT Telkom ini masuk ke dalam 50 besar World Best Employer yang mana pada saat itu Forbes yang merupakan majalah ekonomi internasional ini baru aja nih merilis daftar perusahaan yang dinilai memiliki kinerja yang bagus nih dalam pengelolaan sumber daya manusia lewat daftar bertajuk Forbes Global 2000 World's Best Employer 2017. Nah, terus juga di sini perusahaan PPT Telkom ini juga eh, masuk nih sebagai perusahaan terbaik peringkat 44 gitu kan dari 2000 perusahaan terbaik yang ada di dunia yang tersebar di 58 negara. Dan juga PT Telkom ini menempati peringkat 9 di antara perusahaan-perusahaan Asia lainnya gitu. Yang mana PT Telkom ini juga yang merupakan perusahaan dengan manajemen sumber daya manusia terbaik gitu kan dengan metode dalam mengimplementasikan pengelolaan sumber daya manusia nih seperti manajemen perekrutan, pengembangan potensi dasar sumber daya manusia serta inovasi untuk meningkatkan kapasitas dan juga kapabilitas para karyawannya. Di sini juga ya banyak ya penghargaan-penghargaan dari PT Telkom ini. Dari ada Best Stock Award 2024, Indonesia CSR Award 2024, Business Indonesia Award 2024, dan masih banyak lagi penghargaan-penghargaan lainnya yang saya nggak mungkin dicantumkan semuanya di sini. Terus bagaimana sih strategi PT Telkom ini dalam mengembangkan perusahaannya gitu ya? Dalam jadi PT Telkom ini tuh selalu nih mengimbau di para karyawannya untuk ya kalau kerja itu ya harus ngerasa kayak dibawa enjoy aja gitu supaya apa? Ya supaya pekerjaannya tuh ya seberat apapun itu ya supaya bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya kayak gitu kan. Nah, terus PT Telkom ini juga menyediakan fasilitas modern nih seperti ya kantor konsep smart office gitu kan yang mana PT Telkom ini ya menyarankan ya supaya pastinya ya karyawannya ini bekerja itu tuh enggak harus gitu kan di balik meja terus gitu. Terus sejak 2016 ini PT Telkom ini memulai PT Telkom ini merekrut karyawannya melalui program Sosio Digi Leader gitu kan. Yang mana program ini mendorong juga menjaring nih talenta-talenta muda yang berbakat gitu kan yang memiliki kepekaan sosial untuk menerapkan ide dan juga gagasan yang solutif yang bisa yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat melalui platform digital gitu kan. Yang mana nanti calon karyawan ini ya supaya bisa menjadi bagian dari Telkom Group atau menjadi karyawan ya. Terus apa aja sih program-program
program pelatihan yang diberikan oleh PT Telkom terhadap para karyawannya gitu kan. Nah, di sini ada beberapa programnya. Yang pertama yaitu Great People Trainer Program. Nah, biasanya program ini tuh ditujukan kepada yang fresh graduate gitu kan dan juga mahasiswa tingkat akhir yang ingin mengembangkan diri dan berkarir di PT Telkom. Nah, program ini tuh bertujuan untuk membekali peserta dengan soft skill, hard skill, juga memberikan pengalaman kerja yang profesional gitu kan ya untuk menyiapkan mereka menjadi pemimpin masa depan di PT Telkom ini. Terus program pelatihan yang selanjutnya yaitu Great People Scholarship. Ya, jadi PT Telkom ini memberikan beasiswa nih kepada karyawannya yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi gitu kan seperti S3 kayak gitu. Nah ya program ini itu yang merupakan dukungan dari PT Telkom ini terhadap ya komitmen karyawannya gitu kan untuk terhadap pengembangan diri karyawannya gitu. Dan untuk menciptakan pemimpin yang masa depan yang inovatif dan juga unggul. Terus pelatihan selanjutnya yaitu Great People Development Program. Nah, program ini bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan potensi karyawan nih, khususnya bagi para pemimpin masa depan. Program ini tuh berfokus nih pada ngembangin karakter gitu, soft skill, hard skill, ya melalui berbagai pelatihan, mentoring, pengalaman kerja nyata di berbagai unit. Terus program selanjutnya yaitu Great People Managerial Program. Nah, program ini tuh bertujuan untuk mempersiapkan talenta muda gitu kan. Ya, sama ya seperti yang tadi dikhususkan untuk fresh graduate gitu supaya menjadi pemimpin masa depan di Telkom. Ya, sama ya di program ini juga memberikan pelatihan gitu, mentoring dan juga pengalaman kerja nyata. Terus yang selanjutnya itu adalah Great People Retirement Program. Nah, program ini ditujukan kepada karyawannya untuk program ini tuh ditujukan untuk membimbing dan melatih karyawannya dalam mendekati masa pensiun. Ya, program ini itu yang merupakan bagian dari PT Telkom ini untuk memperhatikan sumber daya manusia sebagai prioritas perusahaan. Terus juga selain pelatihan ya, PT Telkom juga ya memberikan pengembangan nih, kayak gitu kan. PT, sumber berikan pengembangan sumber daya manusianya, ya, seperti Chong Chongitium gitu kan. Ini merupakan digital learning dan sharing gitu yang berguna untuk pengembangan kompetensi karyawan. Selanjutnya ada Ingenium, merupakan aplikasi digital untuk memudahkan para karyawannya dalam merencanakan dan juga pengembangan karir mereka secara mandiri. Terus yang selanjutnya ada Assessment Center Indonesia. Nah, ini PT Telkom ini memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk menjalankan assignment yang komprehensif yang sesuai dengan kompetensi diri para karyawannya. Setelah tadi kita udah membahas nih ya ternyata membahas apa sih tentang sumber daya manusia, hmm, apa aja sih tujuannya gitu dan macam-macamnya. Terus juga kita udah bahas tentang ya salah satu contoh perusahaan yang memang mengembangkan SDM-nya dengan sangat baik gitu kan PT Telkom gitu kan. Nah, jadi di sini melalui strategi dan juga metode yang diterapkan melalui strategi dan metode yang diterapkan oleh PT Telkom Indonesia gitu kan ya sangat jelas terlihat gitu kan bahwa ya proses pemilihan karyawan tuh yang dilakukan oleh PT Telkom ini sangat-sangat baik gitu kan. Ya, hal ini bisa dilihat dari kemajuan perusahaan Telkom yang berhasil membuka berbagai cabang gitu kan
Teknologi telekomunikasi terus berkembang dan semakin memudahkan manusia untuk saling terhubung. Dengan mobilitas yang tinggi, komunikasi menjadi penting. Dan Telkom Akses siap mewujudkan semua kebutuhan Anda. Sebagai penyedia dan pengelola jaringan akses telekomunikasi secara end-to-end, mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, hingga operasi dan pemeliharaan, kami hadir untuk mendukung percepatan penetrasi jaringan broadband di Indonesia dengan membangun infrastruktur jaringan akses di seluruh Indonesia melalui kecanggihan teknologi berbasis digital yang dapat memonitoring seluruh aktivitas, termasuk pengendalian dan pencegahan gangguan, serta didukung warehouse yang terimplementasi secara digital, dan sumber daya yang tersertifikasi oleh lembaga profesi yang handal. Telkom Akses memiliki lebih dari 18.000 sumber daya manusia yang tersebar di 61 area di seluruh Indonesia dan sudah memiliki berbagai sertifikat sebagai komitmen kami untuk memberikan layanan terbaik. Dan inilah produk kami untuk Anda. Survei, desain, dan data inventory. Salah satu keunggulan kami, Telkom Integrated Design Center, adalah fasilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan surveying, designing, serta layanan inventory yang terintegrasi. Layanan construction mencakup pekerjaan pembangunan jaringan akses berbasis fiber optik, di antaranya jaringan bawah tanah, jaringan kabel udara, kawasan bisnis dan industri, gedung, bank, dan apartemen. Layanan managed service yang mencakup layanan pemeliharaan jaringan akses fiber optik, monitoring jaringan, dan preventive action sebelum adanya gangguan, termasuk layanan managed service untuk instalasi dan pemeliharaan perangkat-perangkat IoT. Warehouse management dengan sistem digitalisasi yang tersebar di seluruh Indonesia dapat dimanfaatkan oleh pelanggan untuk menerima barang, menyimpan, mendistribusikan, hingga reporting stok. Kami juga memiliki repair center untuk dapat membantu teknisi memperbaiki dan merawat berbagai tools kerja. Fiber Academy memiliki 61 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia dan lembaga sertifikasi profesi berstandar BNSP. Kami juga menyediakan program dan modul pembelajaran untuk turut serta memajukan skill siswa agar lebih kompeten dan siap bekerja, dan juga untuk tenaga profesional perusahaan guna memenuhi kebutuhan terkait fiber optik. Berdiri sejak tahun 2012, berbagai pekerjaan telah kami tangani, yaitu pembangunan jaringan Telkom Indonesia, managed service jaringan akses IndiHome, service delivery instalasi IndiHome, digitalisasi SPBU Pertamina, fiber to the tower Mitratel, instalasi data center Neocentrix, dan kami turut berkontribusi untuk negeri dalam berbagai ajang internasional, antara lain penyediaan infrastruktur KTT G20, MotoGP, World Superbike, dan KTT ASEAN. Dengan berbagai layanan terbaik yang kami miliki, kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi para pelanggan, perusahaan, bangsa, dan negeri tercinta. Mari bergabung dan bekerja sama dengan kami.
Telkom Akses untuk broadband Indonesia.